kembali lagi bersama saya Ila Filia dengan NIM 2288240021. Kali ini saya mau ngapain ya? Kali ini saya akan mereview buku lagi nih teman-teman. Ada yang tahu bukunya apa? Pasti gak tahu kan? Nah, jadi saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Social World of Batavia. Nah, teman-teman, yang saya review itu bab 1 dan bab 2. Nah, bab 1 ini tentang Origin of City of Batavia, yang dimana itu tuh asal-usul kota Batavia. Dan bab 2 yaitu tentang A few moments later. Growth of the Settlement Society. Nah, itu tuh perkembangan masyarakat pemukiman. Nah, teman-teman, itu yang akan saya review. Yuk simak video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Halo semuanya, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal ya, hari ini saya akan mereview sebuah buku. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke bab 1. Nah, di sini poin pertama ada awal mula Batavia. Tahun 1614, VOC ini menghancurkan kota Jakarta dan mendirikan Batavia sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, yang kedua itu ada populasi awal. Nah, jadi penghuni awal terdiri dari pedagang VOC ini, prajurit, Eropa, budak atau Asia, Afrika, serta perempuan lokal. Nah, dilanjut lagi kita ada struktur sosial VOC. Nah, struktur sosial VOC ini ada hierarki, yang dimana itu tuh gubernur, jenderal, dan dewan Hindia, pedagang senior, pegawai, prajurit, dan budak. Nah, selanjutnya itu ada institusi dan hukum. Nah, ini tuh VOC itu membuat sistem hukum sendiri, kayak kontrak kerja 5 tahun, pajak pengadilan, dan aturan perkawinan. Poin selanjutnya itu ada perempuan dan kolonisasi. Nah, VOC ini awalnya emang mendatangkan perempuan dari Belanda, namun angka kematian mereka tuh tinggi. Akhirnya, perkawinan campuran dengan perempuan lokal itu dilegalkan. Lahirlah komunitas Eurasia. Nah, teman-teman, kita memasuki bab 2. Nah, poin pertama ini ada Batavia sebagai koloni. Nah, kehidupan mereka itu tidak lagi sekedar sementara, melainkan menetap dengan rumah, keluarga, dan budaya baru. Nah, selanjutnya itu ada struktur sosial yang kompleks. Nah, jadi golongan atas itu ada pejabat VOC. Kalau golongan menengah itu ada warga bebas, pegawai administrasi. Kalau golongan bawah itu ada prajurit ataupun budak. Selanjutnya itu ada perkawinan sebagai strategi sosial. Nah, jadi anak-anak dari perkawinan mereka itu campuran membentuk elit Eurasia yang berpengaruh. Selanjutnya ada budaya dan kehidupan sehari-hari. Bahasa Portugis dan Melayu ini lebih dominan daripada Belanda. Next, kita masuk ke identitas kolonial baru. Nah, masyarakat Batavia ini bukan Belanda asli, tapi juga bukan sepenuhnya Jawa ya. Terbentuk budaya mestizo, hibrida, Eropa, dan Asia. Nah, selanjutnya itu ada analisis kritis. Nah, jadi dari kedua bab ini menunjukkan bahwa Batavia ini berkembang bukan hanya sebagai pusat dagang VOC ya, tetapi juga sebagai pusat sosial budaya yang kompleks, struktur sosial yang berbentuk berlandasan kekuasaan, ras, dan status ekonomi. Meskipun VOC ini mencoba menerapkan model Banda, realitas di lapangan menciptakan budaya yang bercampur dengan unsur Asia. Nah, refleksi pribadinya dari pembahasan ini, saya menyadari bahwa sejarah Batavia ini bukan hanya tentang perdagangan ataupun politik VOC, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang multikultural. Nah, bisa kita simpulkan ya, sejarah Batavia ini memperlihatkan bahwa kolonialisme bukan hanya soal kekuasaan ekonomi, tetapi juga proses pembentukan identitas sosial dan budaya yang unik. Nah, teman-teman, mari kita menghargai sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu ya, tetapi juga sebagai cermin untuk memahami keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia masa kini. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.